Dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim, Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib. Jadi Islam ada urusan zahir, ada urusan ghaib. Tapi kalau kita buka Al-Quran, ketemunya ini, alladzina yu'minuna bil ghaib. Kalau saya punya paham, orang belajar hadis, belajar Al-Quran, belajar kitab, boleh jadi dia hafal, boleh jadi dia mengerti. Tapi kalau dia ingin memasukkan ajaran-ajaran Allah, ajaran-ajaran Rasulullah ke dalam hati, sulit, panjang urusannya. Khatamnya nggak jelas. Orang boleh berbangga, saya mondok 20 tahun. Kalau di universitas ada doktor, ada profesor, boleh. Saya sekian tahun bikin ini, selesai, khatam. Tapi kalau urusan ingin rasakan ajaran-ajaran Rasulullah, ingin sampai ke maqam dzauqiyah dari ajaran-ajaran pewaris Nabi, tidak akan bisa masuk ke dalam batin kalau Anda belum lulus melaksanakan ayat alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang-orang yang ahli khalq punya gelar dari sayap kiri, kuburiyun, menyembah kubur katanya. Memang mata melihat ini nisan di depan kita, tanah, naam. Sebab Anda belum tahu di dalam tanah ada yang namanya ruh, beda alam. Ada yang namanya alamul barzakh, beda alam. Kenapa ada? Saya dapat riwayat dari ba'du masyayikhina, seorang wanita usianya masih muda, berarti jauh dari penyakit jantung, dan yang kan ketika dia berdiri di magam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qalat ya Rasulullah, aku datang ke makam paduka meninggalkan suami di rumah saya, katanya. Aku tinggalkan beberapa anakku yang masih kecil li ajli ziyaratika ya Rasulullah. Kemudian itu wanita menjerit, memanggil nama Nabi. Seketika itu dia meninggal. Hal-hal semacam ini ayuhal ikhwan tidak bisa dipahami dengan mata, tidak bisa. Tidak bisa didengar dengan dendangan telinga, tidak bisa. Yang bisa merasakan al-qulub, hati, batin, sanubari, ruhani. Kalau ulama dan murid-murid para ulama sudah jauh daripada menghormat kepada arwahul masyayikh, jauh daripada menghadiahkan Fatihah kepada para guru, jauh dari mengadakan khol kepada guru, tidak ingat jasa gurunya, seolah-olah dia menjadi ulama besar, tidak pernah ingat kepada para masyayikh. Jangan harap batinnya bisa merasakan ajaran Nabi Muhammad. Jangan harap batinnya bisa merasakan dzauqiyatul Quran. Jangan harap batinnya bisa menemukan tuma'ninatul qulub. Jangan harap batinnya bisa merasakan
rasakan ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Limadza? Li'annahu at-tariq. Sebaik-baiknya pembimbing kita adalah Sadatina Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali radhiyallahu anhum. Saya ulangi, Sadatina Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali taraddahu anhum radhiyallahu anhum wa nafa'na bihim fid dini wad dunya wal akhirah. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq pernah ditanya, kenapa Paduka keluar dari kamar mandi kok ada tetesan air mata di sini? Saya ulangi, su'ila Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhu. Satu waktu beliau keluar lepas berwudu, terlihat ada air mata di sini sedikit. Ketika ditanya apa jawabnya? Meskipun aku di kamar mandi, saya tidak bisa lepas dari ingat wajhu Rasulullah. Saya tidak bisa melupakan wajhun Nabi Muhammad. Tidak bisa hilang dari pelupuk mata saya wajhun Nabi Muhammad. Padahal Sayyidina Siddiq awalul mu'minin. Padahal Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq awalul mubasysyirin bil jannah. Padahal Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dzukira fil Qur'an huma fil ghar madhkur wa yutla ila yaumil qiyamah huma fil ghar. Dhamir itu menyatu bainan Nabi Muhammad was-Siddiq huma fil ghar. Siapa yang mampu menghapus ini? Tidak ada, tidak ada. Orang yang setinggi beliau ilmunya, setinggi beliau takwanya, setinggi beliau ta'alluqnya bi Rasulillah, masih bisa tidak bisa melupakan wajhun Nabi Muhammad. Itu contoh التألق بالشيخ لأن سيدنا أبا بكر تلميذ رسول الله بل هو أول التلاميذ. Kalau anda ingin bertanya, pesantren Nabi Muhammad adalah pesantren yang dihuni Abu Bakr As-Siddiq. Kalau anda bertanya majlis Nabi Muhammad seperti apa, adalah majlis yang dulu duduk di hadapan Nabi Muhammad Ashabu Rasulillah hum talamidhu Rasulillah. Ashabun Nabi Muhammad hum talamidhun Nabi Muhammad. Karena keberhasilan madrasatul Rasulillah, karena kesempurnaan hasil dari ma'hadu Rasulullah, karena kamilnya mutakharrijin min Rasulillah, sehingga Nabi Muhammad memberikan ultimatum, pahami hadis ini, hafalkan, catat, pegang ila yaumil qiyamah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ashabi nujum bi ayyihim, pakai ayyi satu, jadi ay bi wahidin minhum, bi ayyihim ihtadaitum. Sahabat-sahabatku, sana bintang-bintang di langit, engkau ambil satu dari mereka, si hidupmu akan di kelompok ahlul hidayah, akan masuk di kelompok al-muhtadin. Karena itu, kalau anda murid dari seorang ulama, anda mutakharrij dari Syekhuna umpamanya, atau dari para putranya Syekh Ahmad, Syekhuna Hasani, atau mungkin barangkali masih hidup atau sudah tidak ada, saya tidak tahu, mutakharrij dari Syekh Abu Ubaidah, maka anda wajib mempelajari adab kepada guru, keadabi Abi Bakr bi Rasulillah. Maka anda wajib mempelajari
bagaimana cara Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq apabila duduk di depan Nabi Muhammad. Bagaimana cara Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq melihat wajhu Rasulullah. Bagaimana cara Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq mencintai Rasulullah. Ala hadha at-tariq ya ikhwani, hadha al-manhaj. Jangan dibantah, ini benar, asli, sahih. Ini tariqatu Rasulullah, tariqatu ashabi Rasulullah. Selain ajaran ashabun Nabi Muhammad dan ajaran Nabi Muhammad sesat, menyesatkan, kekal di api neraka. Tidak usah pakai bahasa lain. Man khalafa tariqa Rasulillah fahuwa finnar. Khalas. Tariqa yang mana? Tariqa yang mengambil akhadha ashabun Nabi Muhammad. At-tariqah yang mengambil Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq. Wa ni'mat tariq. Nanti Allah yaj'aluna wa iyyakum minhum. Allahumma ij'alna min ahli al-jannah. Allahumma ij'alna min ahli al-jannah. Allahumma ij'alna min ahli al-jannah ya Allah. Allahumma ij'alna wa aba'ana wa ummahatina, ayah-ayah kami, ibu-ibu kami, istri-istri kami, anak-anak kami, jalna kullana min ahlil jannah nad'uka ya Allah. Kita berdoa di depan makam para wali-wali Allah al-mugarrab indak. Ada Syekhuna Ki Said mugarrab indallah, Syekh Abu Baidah mugarrab indallah, Bahgiri mugarrab indallah, Al-Akh Muhammad Attas mugarrab indallah. Aulia yang ada di sini mugarrabun indallah. Faman da'allah bihim istajabahu Allah. Kalau anda sulit memohon kepada Allah di rumah, datang ke sini. Doa di depan wali-wali. Sebab Allah menerima doa anda bijahim. Karena anda tidak pantas diberi ijabah. Anda istiqomah berbuat dosa, udah gak usah pura-pura. Di rumah maksiat, di luar rumah maksiat, tidurnya mimpi maksiat. Ana wa antum syayatin, khalas. Saya tidak peduli siapapun anda, kulluna syaitan. Karena itu jangan marah kepada Allah. Jangan ngedumel kalau mohon kepada Tuhan ditolak. Anta syaitan. Datangi makam-makam para wali, doa. Fallah yastajibukum li'ajlihim. Allah akan menerima rintihan anda bijahir. Karena ada beberapa orang pilihan yang tidak mengenal dosa ya akhi. Ada kebanyakan orang-orang dulu sudah di alam kubur. Datangi kubur mereka, ambil asrar, ambil barakat, terutama gabru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan tidak terima dengan omongan saya juga ngaku saya syaitan. Kita butuh orang-orang suci. Ini Ki Said, Ki Ubaidah itu bangun tidur yang diingat Allah. Berjalan merasakan saya digerakkan Allah, makan merasakan saya digerakkan makanan ini dari Allah terus. Fadhahiruhum ma'al haq, fadhahiruhum ma'al khalqi wa batinuhum ma'al haq. Mereka kitab hikam yang berjalan. Kalau kita baca hikam itu malu kita. Malu, gak nyampe. Tapi ada orang-orang dulu yang zahirnya di alam dunia, tapi batinnya selalu dengan Allah Azza wa Jalla. Saya kembali ke pembahasan. Saya doa tadi mudah-mudahan saya dan antum jadi ahlul jannah. Limadha? Karena nanti ketika anda masuk ke dalam surga, wa tarawna Rasulullah, wa tarawna wajha Rasulillah, wa tarawna Sayyidina Muhammad. Anda akan melihat fi jambihi Abu Bakar As-Siddiq, fi janibihi As-Siddiq, fi dunya ma'a Rasulillah wa fil jannah ma'a Rasulillah. سترون بجانبه الأيسر عمر الفاروق، سترون عثمان بن عفان، علي بن أبي طالب،
Ya Allah, kalau kita ingat itu laksana kita ingin cepat-cepat meninggal untuk bertemu dengan Rasulullah, bertemu dengan ashabun Nabi Muhammad. Tapi agama harus ditegakkan. Mudah-mudahan ulama yang hak dipanjangkan umurnya oleh Allah, habaib yang hak dipanjangkan umurnya oleh Allah, agar membawa umat kepada tariqatu Rasulillah, tariqatu ashabi Rasulillah, tariqatu Ali bin Abi Thalib, tariqatu ahli baiti Rasulillah, tariqatul awliya, tariqatu ahli sunnati wal jamaah. Kalau tidak umat lebih nikmat ma'an Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. اللهم طهر قلوبنا يا الله، اللهم طهر قلوبنا يا الله، وطهر أسرارنا يا الله، وطهر أسرارنا يا الله، وقوي إيماننا يا الله، وأحسن أولادنا يا الله، وأصلح أولادنا يا الله، وأصلح بناتنا يا الله، وأصلح أزواجنا يا الله، وأصلح أهل بيتنا يا الله. Mudah-mudahan semua yang hari ini berziarah ke Syekh Abu Baidah, berziarah ke Makom Giran, di sini banyak para wali kita pulang menjadi ahlus salah, menjadi ahlus salah, menjadi ahlus salah, menjadi orang-orang yang baik, orang-orang yang lezat membaca Al-Quran. Rumahnya diisi dengan tilawatul Quran, malamnya diisi dengan tilawatul Quran. Masuk bulan Rajab ma'al Quran, masuk bulan Sya'ban ma'al Quran, lebih-lebih nadkhulu syahra Ramadan wa fi qulubina hubbul Quran. Siap-siap ya ikhwani, sebentar lagi kita akan masuk ke bulan-bulan mulia. Kita akan masuk ke bulan yang bisa menghapus dosa-dosa Anda. Syahrul Ramadan, syahrul Ramadan ya akhi, ista'iddu li syahri Ramadan. Iqra'u fihil Quran, tagarrabu ilallah. Jangan dunia terus hilangkan hubbud dunia dari batin. Waktunya mendekat kepada Allah. Ar-Rajab syahrullah, wa Sya'banu syahri, wa Ramadhanu syahru ummati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila masuk bulan Ramadan, isi hidup beliau hanya ibadah, hanya ibadah, hanya ibadah. Wa yatadarasul Quran ma sayyidina Jibril, mudaharasah Quran ma sayyidina Jibril. Saya tidak bisa bayangkan kuatnya batin Nabi Muhammad. Tidak ada remeng-remeng di hati Nabi. Malaikat kelihatan jelas. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Al-ghaibu inda Rasulillah kasyahada, al-ghaibu inda Nabi Muhammad kasyahada. Tidak beda saya menyentuh besi ini. Yaqullah 100% jelas. Bayangkan tadarus Al-Quran ma Sayyidina Jibril, tadarusul Quran ma'al malaikah. Padahal Nabi di alam ini loh, di alam dunia. Wal malaikah fi alamil malakut. Hilang itu hijab. Lianna Allah habba Nabi Muhammad, kasyafa anhu al-hijab, atammal kasyf. Kita ingin mimpi Rasul, kadang sampai mati nggak ngimpi-ngimpi. Padahal pintu terendah, pintu yang paling kecil untuk alamul kasyf adalah bermimpi para wali dan mimpi Rasulullah. Itu paling rendah. Bahasa aulia itu Al-Habib Al-Imam Al-Qutb Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf, beliau membahasakan kalau orang berhasil mimpi Nabi, kata beliau, matiyatul ajiz. Kendaraan yang apa boleh buat, nggak ada lagi sudah. Nah ini kita hidup di zaman mimpi Nabi aja sulit. Banyak beberapa kenalan saya yang sampai meregang ajal belum bermimpi Nabi Muhammad. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Sayyidina Al-Walid Al-Habib Al-Imam Al-Qutb Abdullah bin Abdul Qadir bin Faqih, beliau mengatakan orang
yang seumur hidupnya tidak pernah bermimpi Nabi Muhammad meskipun satu kali, faka'annama damuhun dubik au finjanun kasar, maka seperti kertas yang terobek-robek atau gelas yang terpecah karena saking hancurnya hatinya. Sallu ala Muhammad. Aktsirus salata ala Rasulillah. Perbanyak membaca salawat ala Nabi. Zakarul ulama, ada khilaf antara ulama, ada yang mengatakan minimal satu hari 300 kali, ada yang bilang minimal satu hari 500 kali, ada yang bilang minimal satu hari 1000 kali, dan pendapat saya minimal 1000 kali. Itu insyaallah masih ada bekas di dalam batin kita. Sekalian, tidak suul adab kepada para masyayikh yang sepuh-sepuh, barangkali ada yang mau mengamalkan, baca tiap hari sallallahu ala Muhammad minimal 1000 kali, hadiahkan di ruhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya berhusnudzan kepada Allah taala, siapa yang mendawamkan sallallahu ala Muhammad minimal 1000 kali satu hari, insyaallah tidak akan mati sebelum bermimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.